Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan apa itu wali dan apa itu karomah. Sebagaimana layaknya kita sering mendengar kata waliullah, wali-wali Allah, aulia Allah, karomah, keramat, dan berbagai macam lainnya. Di sini kami akan menjelaskan apa itu wali dan apa itu karomah. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya untuk mengembangkan channel ini sama-sama kita like, share, dan subscribe sehingga memberikan manfaat, ilmu, dan cerita yang menarik dan informasi lainnya. Kewalian. Wali berasal dari kata kerja waliya yali, yang berarti menjadi dekat atau berteman dekat. Dengan demikian, secara harfiah, wali berarti teman dekat atau kekasih. Dalam khasanah tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia menuju Allah. Namun, seberapa tinggi pun pencapaian yang dialami seorang wali, dia tidak akan bisa menyamai derajat kenabian. Syekh Anas Abadzi berkata, puncak pencapaian para wali adalah awal perjalanan para nabi. Menurut Imam Kusyairi, kata wali itu punya dua makna. Pertama, diambil dari isim maf'ul berwazan fa'ilun, berarti orang yang dilindungi Allah. Maksudnya, orang yang punya derajat wali ini tidak pernah mempercayakan urusan dirinya kepada kekuatan dirinya semata, tapi kepada kemahakuasaan Allah. Kedua, sebagai sighat mubalaghah dari isim fa'il, yang berarti orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah tanpa putus. Dengan perkataan lain, ibadahnya berlangsung terus-menerus tanpa disela dengan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, predikat wali tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan sangat panjang menuju Allah, buah dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang dilakukan terus-menerus. Dengan demikian, untuk mencapai derajat wali, seseorang harus melalui syariat yang dijalani dengan sikap istiqomah dan dilakukan dengan penuh penghayatan serta melakukan pembersihan hati dari segala penyakit batin. Dengan begitu, wali adalah manusia yang sudah mencapai tingkat kearifan yang sangat tinggi, dan dia sudah menyelam ke dalam lautan hakikat yang sangat dalam. Namun demikian, bisakah kita mengenal seorang wali lewat ciri-cirinya yang ada? Imam Kusyairi menyebutkan beberapa ciri seorang wali dalam kondisi biasa, yakni dalam kondisi kesadarannya, tidak dalam kondisi berasyik masy'ub dengan Allah. Ciri-ciri tersebut antara lain mengarahkan kemampuannya untuk memenuhi hak Allah, menyebarkan kasih sayang terhadap semua makhluk dalam kondisi apapun, konsisten menanggung penderitaan yang datang dari makhluk, berbuat tanpa pernah mengharap imbalan, menggantungkan cita-cita bagi keselamatan seluruh makhluk, menjauhi sikap yang bisa menyusahkan makhluk Allah, mengendalikan hati agar tidak secuil pun timbul rasa benci kepada makhluk Allah. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, seorang wali itu menjadi seperti bumi yang selalu dipijak dan dilewati oleh orang baik-baik ataupun orang yang jahat, atau seperti awan yang selalu menaungi segala sesuatu, atau seperti hujan yang mau menyirami apa saja, baik yang ia sukai ataupun yang tidak ia sukai. Wali adalah orang yang telah mencapai kematangan jiwa yang tinggi. Tidak ada rasa takut, khawatir, dan rasa susah pada dirinya, karena rasa takut itu berkenaan dengan bayangan masa depan. Sedangkan para wali itu adalah anak masanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidaklah ada bagi mereka rasa takut dan berduka cita. Quran Surah Yunus ayat 62. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, wali itu punya tingkatan tertentu yang sangat banyak.
Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani menyebutkan dalam kitab beliau Jami'u Karamatil Awliya bahwa pangkat atau maqam kewalian itu mencapai jumlah tidak kurang dari 37 pangkat. Namun di setiap zaman sejak masa Nabi Muhammad SAW memiliki jumlah yang sama sampai hari kiamat. Dengan demikian, setiap ada seorang wali yang wafat, pasti digantikan oleh wali yang baru yang telah Allah siapkan. Menurut para ulama, wali itu merupakan bagian dari rahasia Allah, sehingga sangat sulit untuk mengenal dan memastikan seorang itu wali atau bukan. Ada perkataan yang sudah masyhur di kalangan sufi, yaitu la ya'riful wali illa wali. Artinya tidak akan mengenal seorang wali kecuali wali juga. Imam Syal bin Abdullah At-Tustari ketika ditanya tentang cara mengenal wali, beliau menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang-orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka untuk mendekat atau takarrub kepadanya. Dengan demikian, ada dua golongan orang yang dapat mengenal wali. Pertama, yaitu seorang yang memang memiliki kedudukan sebagai wali karena sesungguhnya mereka sudah saling mengenal dalam rohani. Dan kedua, yaitu orang-orang yang dibukakan Allah hatinya sehingga bisa mengenal dan mencintai seorang wali sebagai wasilah atau perantara untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Para pecinta ikhwan sampit yang dirahmati Allah, itulah apa arti wali dalam sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu karomah. Karomah secara lughat berarti kemuliaan, tapi pengertian karomah menurut istilah yaitu kejadian menyalahi adat yang terjadi pada seorang wali. Tapi apakah seorang wali harus punya karomah? Tidak mesti. Bisa saja seorang wali tanpa ada karomah. Artinya, seorang wali mungkin tidak memiliki hal yang aneh, keajaiban, atau khawarikul adat. Karena karomah atau hal-hal yang ganjil, ajaib, aneh, dan luar biasa memang bukan kemestian bagi seorang wali. Dan hal tersebut bukan ciri untuk menentukan seorang itu wali atau bukan. Karena keajaiban aneh dan hal luar biasa bisa saja dicapai oleh bukan wali, bahkan oleh ahli maksiat sekalipun. Karomah yang hakiki menurut Ibnu Ibad Muhammad bin Ibrahim Ar-Rindi dalam Syarah Hikam adalah istiqamah. Justru itu jika kita berpegang pada karomah yang dimaksud tadi untuk menilai kewalian seseorang, kita bisa terkecoh. Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya menyebutkan, terkadang orang yang sempurna istiqomahnya pun tidak dikaruniai karomah. Namun pada dasarnya Allah memang telah mengaruniakan karomah kepada para walinya. Di dalam Al-Quran minimal ada 4 peristiwa yang nyata menunjukkan karomah para kekasih Allah, yaitu yang pertama, cerita tentang Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yang dikenal sebagai ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Maryam bukanlah seorang nabi dan rasul, namun diberi karomah oleh Allah. Setiap kali Nabi Zakaria yang mengasuhnya masuk ke tempatnya, selalu melihat bermacam makanan yang lezat tersaji di hadapannya. Padahal tempat Maryam beribadah itu yang konon salah satu bagian dari Baitul Maqdis itu terkunci dari luar, sehingga tidak mungkin dimasuki orang lain. Kejadian ini jelas dilukiskan Allah dalam surah Ali Imran ayat 37. Di saat yang lain, Maryam diberikan karomah ketika beliau menggoyangkan pangkal sebatang pohon kurma yang sudah kering. Namun ternyata saat itu berguguran buah kurma yang masak, yang waktu itu sebenarnya bukan musimnya. Kejadian ini jelas tertera dalam surah Maryam ayat 25. Yang kedua, yaitu cerita Ashabul Kahfi. Menurut ulama, mereka itu bukan nabi, juga bukan rasul, melainkan sekelompok orang beriman yang melarikan diri dan mengungsi ke sebuah goa. Karena menjaga iman mereka dari Raja Dqiyanus yang kafir dan zalim, di goa ini mereka diberikan karomah hingga tidur selama 309 tahun tanpa makan dan minum. Namun badan mereka tidak berubah
Peristiwa ini panjang lebar diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 9-22. Yang ketiga, yaitu cerita tentang Zulkarnain, atau yang dikenal di barat dikenal dengan Alexander Agung. Sang wali yang satu ini diberi karomah luar biasa, yaitu mampu membuat dinding dari cor besi untuk menutup celah antara dua gunung. Dalam riwayat lain, menutup lubang yang akan keluar Ya'juj Ma'juj. Dan semua itu dilakukan tanpa alat. Cerita ini masih dalam surah Al-Kahfi. Dan yang keempat, cerita seorang alim di zaman Nabi Sulaiman. Menurut beberapa tafsir, bernama Asyib bin Barqiyah, seorang merupakan sepupu Nabi Sulaiman sendiri. Menjabat sebagai menteri, Asyib mampu mendatangkan istana Ratu Balqis dalam sekejap mata, lebih cepat dari jin yang juga menyanggupi untuk melakukan hal yang sama. Cerita ini jelas terjadi seperti tertera dalam surah An-Naml ayat 40. Dari sumber hadis, Rasulullah juga banyak menceritakan tentang karomah para wali, seperti berbagai peristiwa ini. Yang pertama, yaitu cerita tentang seorang abid bernama Zuraij. Tentang Zuraij ini Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah bisa berkata-kata anak yang masih dalam buayan kecuali cuma 3 bayi, yaitu Isa putra Maryam, bayi di zaman Zuraij, dan seorang bayi yang lain." Zuraij adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Suatu ketika saat Zuraij sedang asyik beribadah, datang ibunya memanggil-manggil namanya untuk suatu keperluan. Zuraij berkata dalam hatinya, "Ya Allah, apakah akan saya jawab panggilan ibuku, ataukah meneruskan salat?" Zuraij tetap meneruskan salatnya. Hal tersebut terjadi hingga 3 kali sampai sang ibu merasa jengkel. Ibu Zuraij yang kesal itu berdoa, "Ya Allah, jangan engkau matikan Zuraij sebelum ia merasakan fitnah seorang pelacur." Di masa itu, ada seorang wanita nakal yang suka berzina. Pelacur itu berkata, "Aku ingin menggoda Zuraij sampai ia mau berbuat zina dengan aku." Ia lalu mendatangi Zuraij, dan dengan berbagai cara, ia mencoba menggoda Zuraij, namun semua itu tidak membuat Zuraij tunduk kepada sang pelacur. Merasa tidak berhasil menggoda Zuraij, ia lalu keluar menemui seorang pengembala kambing. Pengembala itu digodanya, sehingga terjadilah perzinahan. Dan hal ini membuat pelacur itu hamil. Setelah bayi itu lahir, orang-orang bertanya, "Bayi siapa ini?" Pelacur itu menjawab, "Ini bayi hasil hubunganku dengan Zuraij." Semua orang terkejut dan marah mendengar pengakuan pelacur itu. Mereka lalu mendatangi Zuraij, memukuli Zuraij, dan merobohkan tempat ibadahnya. Zuraij minta agar bayi itu dibawa ke hadapannya. Lalu ia sholat dan meminta kepada Allah kejelasan tentang bayi ini. Selesai sholat, ia pegang sang bayi, lalu bertanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" "Sungguh ajaib, inilah karomah yang Allah berikan." Sang bayi menjawab, "Ayah saya adalah pengembala yang ada di dekat tempat ibadahmu itu." Maka orang-orang yang tadinya marah berbalik meminta maaf kepada Zuraij dan berjanji akan membangunkan tempat ibadahnya yang terbuat dari emas. Namun Zuraij enggan dan meminta tempat ibadahnya tetap tanah seperti asalnya. Cerita tentang 3 orang yang terjebak di sebuah goa. Saat masuk, mereka terjebak tidak bisa keluar karena ada batu besar yang bergeser dan menutup mulut gua. Maka mereka bertiga bertawassul dengan amal kebajikan mereka masing-masing agar batu itu bergeser. Allah pun mengabulkan doa mereka. Dengan izin Allah, batu besar itu bergeser dan mereka pun bisa keluar. Kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis tersebut menunjukkan secara nyata adanya karomah, meski tentu di dalamnya tidak ada istilah atau penyebutan karomah, dan hal tersebut tetap berlaku sepanjang zaman terhadap orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta ikhwan sampit yang diberkahi Allah, para ulama bahkan tidak sedikit menulis dan memaparkan berbagai karomah para wali sepanjang masa, sejak masa sahabat sehingga di abad-abad akhir ini. Di antara tulisan atau kitab yang berisi kisah-kisah karomah wali tersebut seperti Kitab Tazkiratul Awliya karya Syekh Fariduddin Al-Attar, Risalatul Qushairiyah karya Syekh Abdul Karim Al-Qushairi, Dawaqihul Anwar karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Jamharatul Awliya
karya Syekh Mahmud Al-Manufi, Jami'u Karamatil Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, dan puluhan kitab lainnya. Para pecinta Ikhwan Sampit, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang wali dan karomah, kita semakin yakin bahwa wali Allah itu benar-benar ada dan karomah itu benar-benar ada, bukanlah hanya dongeng sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sekitar yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan cerita dan penjelasan ini menambahkan keyakinan kita kepada Allah dan para wali-wali Allah, dan kepada Rasulullah dan para anbiya lainnya, sehingga kita selalu taat beribadah dan mencintai mereka sepenuh hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.